Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Laili Cahya Kamila. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengerjakan tugas statistika, yakni regresi sederhana. Mari kita lihat videonya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung regresi sederhana secara manual. Langkah yang pertama yakni identifikasi variabel. Di sini ada dua variabel, yakni variabel X dan juga variabel Y, di mana variabel X adalah variabel yang memprediksi dan variabel Y adalah yang diprediksi. Yang kedua, ada contoh kasus. Di sini yang pertama ada judul. Di sini judul saya yakni tinggi badan mempengaruhi berat badan seseorang. Hipotesisnya, semakin tinggi badan seseorang, maka semakin mempengaruhi berat badan orang tersebut. Yang ketiga ada layout data. Layout data ini terdiri dari S, X, Y, X pangkat 2, Y pangkat 2, dan juga XY. S ini adalah subjek, X adalah variabel X, Y adalah variabel Y, X pangkat 2 adalah hasil dari X ini dipangkatkan 2, Y pangkat 2 adalah dari Y ini dipangkatkan 2, X dan Y adalah hasil dari X ini dikalikan Y ini. Nah, untuk menghitungnya kita bisa menghitung menggunakan Excel. Jadi seperti ini. Tinggal kita untuk X pangkat 2 tadi adalah hasil dari X ini dipangkatkan 2. Kita tinggal klik sama dengan, kemudian kita klik ini, kemudian kita shift bintang, kemudian kita klik ini lagi, lalu ditekan enter. Dan yang ini juga sama, ini kan dari hasil Y ini dipangkatkan 2. Ini juga sama, kita klik sama dengan, kemudian kita klik ini, lalu kita shift bintang, tinggal di klik ini lagi, kemudian kita enter. Dan yang ini adalah kita sama juga, ini adalah hasil dari X ini dikali dengan Y ini. Kita tinggal klik sama dengan, kita klik X, kemudian kita shift bintang, kemudian kita klik Y, lalu kita enter. Jika sudah muncul seperti ini, kita langsung saja kita pindahkan ke sini. Ini sudah saya pindah ya. Ketika kita sudah memindahkan, kita harus mencari hasil ini, hasil per kolomnya. Untuk menghitung hasil dari semua ini, dari per kolom ini, kita bisa hitung di Excel juga. Caranya seperti ini, kita tarik dari sini sampai ke bawah, kemudian kita klik ALT sama dengan. Nah, nanti akan muncul hasil seperti ini. Ini adalah hasilnya. Baik, sudah saya pindahkan ke sini. Jika sudah menghitung jumlah dari per ini, per kolom ini, kita selanjutnya akan menghitung nilai rata-rata. Di sini ada X bar dan juga Y bar. X bar ini memiliki rumus ini ya teman-teman. X ini adalah variabel X, yaitu ini. Kita tinggal pindahkan ke sini. Kemudian N adalah subjek. Ini ya. Subjeknya 36, kita pindahkan ke sini. Kemudian tinggal dijumlah saja. Kita bisa menghitung menggunakan kalkulator. Seperti ini. 5727 dibagi 36. Hasilnya ini ya teman-teman. Yang Y bar juga sama, kita lihat rumusnya. Ini adalah Y, variabel Y, yakni ini ya. Kita pindahkan ke sini, kemudian
N ini adalah subjeknya, kita hitung 2, 6, 6, 8 dibagi 36. Hasilnya ini ya teman-teman. Jika sudah kita jumlahkan dan sudah bertemu dengan hasilnya dari ini, kita lanjut menghitung slope dan intercept. Nah, sebelum menghitung slope dan intercept ini, kita harus menghitung RxY, SY, dan juga Sx terlebih dahulu. Menghitungnya itu dengan ini ya, dengan seperti ini. Ini namanya simpangan baku atau deviasi standar. Ini ada Sx pangkat 2. Nah, ini adalah rumusnya. Tinggal dimasukkan saja. Selesai dimasukkan, kita jumlah. Nanti akan ketemu hasilnya. Nah, jika sudah bertemu hasilnya, kita pindah ke Sx. Sx ini rumusnya itu di akar. Jadi hasil dari ini kita akarkan. Nanti hasilnya adalah ini. Sy pangkat 2 juga sama. Ini rumusnya bisa dilihat ya teman-teman. Ini rumusnya, tinggal masukkan saja, kemudian nanti dijumlahkan hasilnya ini. Untuk hasilnya di belakang koma itu menyesuaikan saja ya teman-teman. Kemudian SY-nya ini juga sama seperti tadi, tinggal dimasukkan hasil dari ini, diakarkan hasilnya ini ya. Selanjutnya kita menghitung Pearson correlation product moment atau bisa disebut dengan RxY. Ini adalah rumus RxY. Kita tinggal masukkan saja. Bisa kita lihat ini ya, tinggal dimasukkan saja, dijumlah-jumlahkan, nanti akan ketemu hasilnya ini. Nah, jika sudah ketemu hasilnya, kita tinggal pindahkan saja. Hasil dari RxY ini kita pindahkan ke sini. Kemudian hasil dari SY, kita lihat hasilnya SY ini, kita pindahkan ke sini. Hasilnya Sx ini kita lihat ini ya, kita pindahkan juga ke sini. Lalu ini ke bawah, ini dijumlahkan hasilnya ini, kemudian hasilnya adalah ini. Jika sudah BYX-nya sudah, kita lanjut ke AYX. AYX memiliki rumus ini ya, Y bar dikurangi BYX X bar. Nah, kita lihat dulu Y bar kita. Y barnya yaitu 57,44. Kita tulis di sini 57,44. Kemudian BYX-nya kita ini ya, dipindahkan ke sini. Kemudian X bar kita lihat, kita cari di sini X bar 159,08. Kita pindahkan ke sini. Kemudian ini turun ke sini dan yang ini dikalikan hasilnya ini. Kemudian dijumlahkan, ini dikurangi ini, hasilnya ini ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita ke perbandingan model regresi dan model prediksi. Di sini ada A model regresi, B model prediksi,
dan C residual. Ini adalah rumusnya, sudah saya tulis di sini. Nah, nanti kita buat kolom seperti ini. S, X, Y, predikat Y, residual E. Nah, ya tinggal kita masukkan saja rumusnya ini. Nih, BYX-nya kita lihat BYX-nya. Ini ya. Kita tinggal copy. Kemudian kita tulis di sini. Sudah ya ini. Nih. Terus kita tambahkan AXY-nya. Nih. Kita tulis di sini. Nah, nanti ditulis hasilnya di sini berapa. Nah, nanti kalau sudah ketemu hasil dari ini predikatnya, kita bisa mencari residualnya. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Ini kan Y, ini ya, ditulis di sini. Nah, ini contohnya. Kita bisa biar nggak bingung ya teman-teman. Nah, kita bisa tuliskan di sini. Y-nya kita ambil dari subjek 1, yakni 67. Ditulis di sini 67, dikurangi Y aksennya, Y predikatnya, yakni ini. Lalu kita tulis di sini. Nanti pasti jawabannya dari ini adalah ini teman-teman. Pasti ini. Nah, ini adalah hasil dari sini ya teman-teman. Dari ini. Dari Y dikurangi Y aksen. 67 dikurangi 53,4035, hasilnya itu ini teman-teman. Nanti ini bisa dihitung menggunakan Excel saja, bisa per subjek nanti hitungnya. Nanti kalau sudah selesai menghitungnya seperti ini, kita hitung hasil dari prediknya ini berapa, residualnya ini berapa, kita hitung. Nah, kalau sudah dihitung, kita lanjut ke uji kecocokan model uji F. Nah, ini kita buat scatter plot. Scatter plot ini gunanya buat apa sih? Gunanya yaitu untuk mengecek ya teman-teman. Nah, scatter plot ini bisa kita buat di Excel. Caranya seperti ini teman-teman. Kita klik insert, kemudian chart, terus kita klik ini, kemudian kita klik select data, kita hapus dulu ya teman-teman, kemudian kita klik add, kita klik series X value, kita klik di sini, kita blok variabel X kita dari atas sampai bawah sampai ini ya. Ini sudah, kita tinggal enter. Kemudian yang Y juga sama, tinggal kita klik ini,
kemudian kita nih sampai sini ya, lalu tinggal kita enter. Untuk series nama kita bisa isi dengan judul kita, yakni tinggi badan mempengaruhi berat badan seseorang. Nih, bisa diisi di sini, tinggal enter. Nanti kita tinggal klik OK, kemudian OK. Nanti akan seperti ini ya teman-teman. Saya ubah biar kelihatan ya. Nah, jika sudah, kita akan ya teman-teman, dan kita klik quick layout, kita pilih yang layout 9. Nah, nanti ada seperti ini, bisa dipindahkan. Nah, jika sudah, kita pindahkan ke sini. Ya teman-teman. Nah, ini tuh harus sama dengan yang atas, jadi Y sama dengan 0,44455 dikali negatif 13,279. Kita cek di atas sesuai apa tidak. Nah, ini ya, ini kita lihat ini sama ya teman-teman dengan yang ini. Nah, ini sama ya. Terus jika sudah, berarti kalau sudah sesuai, berarti hitungan kita itu benar ya teman-teman, sesuai dengan ini ya, sesuai dengan scatter plotnya kita ya. Oke, setelah kita membuat scatter plot, langkah selanjutnya adalah rumus mencari sumber varian atau sumber simpangan. Nah, di sini tuh simpangannya ada 3, simpangan total, simpangan regresi, dan juga simpangan residual. Nah, ini rumusnya ya teman-teman. Kalau simpangan total, ini Y dikurangi Y bar di pangkat 2. Kalau simpangan regresi, itu Y aksen dikurangi Y bar kemudian dipangkatkan 2. Yang untuk simpangan residual ini adalah Y dikurangi Y aksen dipangkatkan 2. Ini cara menghitungnya ini per subjek ya teman-teman. Jadi ini menghitungnya per subjek ya teman-teman, dari subjek 1, 2, 3 sampai akhir. Nah, untuk menghitungnya ini nanti kita bisa menggunakan Excel. Contohnya seperti ini. Nah, ini jadi nanti kita membuat kolom seperti ini. Ada kolom S, X, Y, A, Y, X-nya kita lihat dulu. A, Y, X-nya kita, A, X, Y-nya kita. Ini ya, 13, ini kita pindahkan dari sini. B-nya juga kita lihat di sini. Ini ya, teman-teman. Nih, B AX saya negatif 13,279, B-nya 0,4455.
Nah, untuk ini angka di belakang koma saya hanya tulis 3 angka saja ya teman-teman. Oke, langsung saja. Ini kan sudah ada kolom ini ya teman-teman. Nah, ini sudah ada kolom ini. Ini cara penulisannya kita hitung terlebih dahulu. Ini kan Y dikurangi Y bar, tapi belum dipangkatkan 2 ya teman-teman, jadi kita hitung dahulu. Itu caranya dengan rumus ini, sama dengan ini. Maaf teman-teman ya, kita ulang. Shift terus min. Nah, jika sudah, tinggal kita klik Y nya dikurangi Y bar, lalu kita enter. Maaf teman-teman, kok nggak bisa ya ini. Kita klik, kita ulang dulu. Y, kita Y ini dikurangi Y bar. Ya, ini tadi ditulis ini ya teman-teman. Maaf, kita ulang saja teman-teman, biar nggak bingung, nanti takutnya salah ya teman-teman. Nanti kita enter. Nah, hasilnya sudah ya. Nah, ini juga sama. Ini tinggal kita klik sama dengan, kemudian kita tulis min, kemudian kita klik Y dikurangi, oh ini bukan Y ya teman-teman, ini Y aksen, min Y predikat ini dikurangi Y bar, tinggal di enter. Ini juga sama, ini tinggal kita tulis-tulis saja sama seperti tadi. Tinggal ini, terus tinggal kita enter. Nah, jika sudah, ini otomatis ya. Terus jika ini sudah, kan tadi ini belum dipangkatkan 2, jadi kita langsung ke simpangan total. Langsung saja kita klik sama dengan, kemudian Y yang ini, terus kita shift bintang, kemudian kita tekan ini lagi, lalu di enter. Ini juga sama, kita tinggal klik sama dengan, kemudian kita klik yang bagian ini, dikalikan ini juga, lalu kita enter. Dan simpangan residualnya juga sama, bukan ya teman-teman. Nah, sudah ketemu hasilnya. Hasilnya ini ya teman-teman, sampai bawah udah ikut, sudah ketemu. Nah, nanti kita kalau sudah ketemu, kita tinggal gini, kita hitung gini ya teman-teman. Kita hitung hasilnya, predikat ini berapa. Oh maaf teman-teman, ini nosnya ya. Ini kita hitung hasilnya dari ini, masing-masing kolom ini kita hitung. Nah, kalau sudah, kita akan lanjut ke SS total. SS total rumusnya ada ini. Kita tinggal masukkan, lalu dijumlahkan
hasilnya ini. Nah, yang selanjutnya ada SS regresi. Ini ada R kuadrat XY RXY pangkat 2 berarti ya. Ini terus SE total kita masukkan saja, dikalikan, hasilnya ini SS residu, ini juga sama, tinggal juga jumlahkan sesuai dengan rumus. Kemudian selanjutnya kita ke mean square. Mean square ini ada MS-Reg dan juga MS-Res. Nah, rumus MS-Reg sendiri yaitu SS regresi, yang ini tadi per M. M ini adalah bentar ya teman-teman, saya agak lupa ini. Nah, M ini bentar ya teman-teman. Nah, saya ingat M ini adalah prediktor. Nah, prediktornya kita adalah 1 karena variabel X-nya kita 1, kan kita ada di regresi sederhana. Nah, di regresi sederhana ini variabel X-nya hanya 1. Namun kalau di regresi berganda variabel X-nya 2, maka ini regrestornya juga 2 ya teman-teman. Nah, kita lihat SS regresi. Kita lihat SS regresinya ini. Kita tulis di sini. Kemudian ini 1. Nih, kita jumlah dari 1, hasilnya ini. Yang MS-Res juga seperti itu. SS residualnya dipindahkan ini ke sini. Kemudian N-nya adalah jumlah variabel, kemudian kita kurangi 2. Nah, hasilnya adalah ini. Kemudian kita lanjut ke F-test ya. F-test ini tadi kan sudah ketemu ya. Ini sudah ketemu. Ini kita pindahkan ke sini. Ini juga kita pindahkan. Nah, hasilnya ini. Nah, model kecocokan model regresi dengan model prediksi ini dikatakan memiliki kecocokan antara model regresi dengan model prediksi jika F-test lebih besar sama dengan dari F alpha, dan dikatakan tidak memiliki kecocokan antara model regresi dengan model prediksi jika F-test kurang sama dengan dari F alpha. Nah, untuk mencari F alpha rumusnya ini ya teman-teman. F M, N kurangi M kurangi 1. F ini N-nya kita tulis 36, M-nya 1, 36 kurangi 1, 35 kurangi 1, 34. Nah, hasilnya adalah ini. Ini pasti teman-teman bertanya-tanya, kok bisa 4,13? Ini 4,13 ini adalah dari F tabel ya teman-teman. Nanti kita bisa cari di bukunya Arthur.
Nah, ini ya teman-teman, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa menolak H1 karena F test lebih kecil sama dengan dari F alpha 3,285 lebih kecil dari 4,13. Model regresi dengan model prediksi dinyatakan tidak memiliki kecocokan model yang baik. Selanjutnya ada uji slope kemiringan linearitas uji T. Hipotesisnya yaitu ini, slope BYX memiliki daya kemiringan yang baik jika nilai T test lebih besar sama dengan dari T alpha. Sebaliknya, jika slope BYX tidak memiliki daya kemiringan yang baik jika nilai T test kurang kecil sama dengan dari T alpha. Rumus persamaan untuk menentukan signifikasi slope BYX itu ini. Tadi rumus T tabel sendiri itu ini teman-teman, BYX ya, ini kurangi SB. Nah, kita masukkan BYX nya tadi terus sama SB nya kita. Nah, hasilnya itu ini ya teman-teman. Nah, pasti bingung ya, pertama ini SB itu dari mana. Kita sebelum mencari ini, kita mencari SB nya dulu. Rumusnya yaitu ini, S res kita pindahkan ke sini, terus N 36, ini X dipangkatkan 2, terus ini juga ya, ini tinggal jumlah, hasilnya itu ini. Nanti kita tulis di sini. Nah, hasilnya itu ini teman-teman. Terus selanjutnya kita lanjut ke ini, S res. Nih, pasti tadi juga bingung S res ini dari mana, kok bisa S res ini nilai dari mana, tuh pasti ya. Nah, S res itu adalah standar deviasi simpangan. Nah, rumusnya ini ada ini teman-teman, sama saja mau pakai yang mana. Nah, saya pakai yang ini teman-teman ya, MS res. Kita lihat MS res-nya yaitu ini teman-teman. Kita pindahkan ke sini. Nah, di akarnya itu ini teman-teman. Nah, jadi interpretasi hasil uji T independen sampel dapat diketahui jika melakukan perbandingan antara nilai T statistik dengan T alpha di tabel ya. Jadi ini teman-teman, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa menolak H1 menggunakan taraf signifikasi 5% dan 1% dengan A1. Jadi slope BYX dinyatakan tidak memiliki daya kemiringan yang baik. Nah, untuk selanjutnya menentukan koefisien determinasi. Nah, ini RXY pangkat 2 ini gini, RXY nya tadi dipangkatkan 2, hasilnya ini teman-teman. Nah, untuk menjadikan ke persen kita bisa dikalikan dengan 100 saja. Jadi X menyumbang 8,81% ke Y dan 91,19 nya disumbang variabel lain. Efek size ini juga sama. Ini RXY kuadrat ini rumusnya ini, SS regresi per SS total dibagi SS total. Nah, ini tadi SS regresinya. Nih. Nah, SS totalnya ini ya teman-teman. Nah, itu dipindah, 2 tadi dipindah ke bawah ini. Nah, dibagi hasilnya ini. Kemudian kita persenkan sama seperti yang ini tadi. Nah, dapat disimpulkan jadi X menyumbang 8,81% ke Y dan 91,19 nya disumbang variabel lain. Nah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya mohon maaf jika masih banyak banget kurangnya dari saya ya. Kita sama-sama belajar.
Nanti jika kurang baik, kita belajar lagi ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video saya. Saya mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.